Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ika Maya Karisma, NIM 22441961 dari Prodi S1 Akuntansi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh inflasi harga minyak dunia dan suku bunga atau BI rate terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Perdagangan pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian sebuah negara. Tidak hanya sebagai tempat pertemuan investor dan emiten, atau sebagai tempat untuk membeli dan menjual sekuritas, pasar modal juga berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembentukan modal. Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau BI bertanggung jawab atas pengelolaan pasar modal. Yang pertama adalah indeks harga saham gabungan. IHSG merupakan salah satu indeks yang menjadi pertimbangan investor saat berinvestasi di pasar saham Indonesia. IHSG adalah indeks harga saham yang disusun dan dihitung dan membangkitkan tren, di mana angka indeks adalah angka yang diolah sehingga dapat digunakan untuk membanding. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga komoditas akibat sistem pembelian yang tidak sinkron dan tingkat pendapatan masyarakat di negara tersebut. Inflasi tidak menjadi masalah ekonomi jika dibarengi dengan tersedianya bahan baku yang diperlukan secara cukup dan mengikuti tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari inflasi. Yang selanjutnya adalah suku bunga atau BI rate. Suku bunga atau BI rate ialah nilai tukar yang ditetapkan oleh BI sebagai acuan suku bunga pinjaman dan simpanan bank dan atau lembaga keuangan di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya, harga minyak dunia. Harga minyak di pasar internasional pada dasarnya mengikuti aksioma ekonomi pasar yang berlaku umum, di mana tingkat harga yang berlaku sangat ditentukan sebagai faktor fundamental dari mekanisme penawaran dan permintaan. Selanjutnya, pembahasan yang pertama adalah pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham gabungan. Inflasi yang juga dikenal dengan sebagai ukuran tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dapat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian. Ketika harga-harga naik, termasuk harga komoditas, seperti minyak bumi, tingkat inflasi juga meningkat. Kenaikan inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada harga saham perusahaan tertentu, dan inflasi yang berlebihan dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan investor saham. Dampak inflasi dapat dirasakan dalam perubahan pendapatan, kekayaan, tingkat produksi, dan efisiensi dalam perekonomian. Inflasi juga dapat mempengaruhi laba dan biaya perusahaan. Jika biaya produksi meningkat lebih cepat daripada kenaikan harga jual produk, maka profitabilitas perusahaan akan terpengaruh negatif. Dari perspektif perusahaan, inflasi memiliki dampak terhadap pendapatan dan biaya. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan biaya faktor produksi. Jika kenaikan biaya faktor produksi melebihi potensi kenaikan harga jual produk perusahaan, maka profitabilitas perusahaan dapat menurun. Yang kedua adalah pengaruh suku bunga BI rate terhadap indeks harga saham gabungan. Suku bunga BI rate adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan untuk suku bunga pinjaman dan simpanan di berbagai bank dan lembaga keuangan di seluruh Indonesia. Bunga merupakan nilai atau pembayaran yang harus dibayarkan saat mengajukan pinjaman, juga dikenal sebagai biaya pinjaman. Suku bunga merupakan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai acuan suku bunga oleh bank-bank pemerintah dan swasta. Apabila suku bunga tinggi, hal tersebut akan mempengaruhi nilai sekarang dari aliran kas perusahaan. Akibatnya, peluang investasi mungkin menjadi kurang menarik karena tingkat pengembalian yang ditawarkan oleh suku bunga lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengembalian saham perusahaan. Dampak ini dapat menyebabkan penurunan pengembalian yang diharapkan dan dari investasi bagi para investor. Sebaliknya, jika suku bunga menurun, orang cenderung beralih untuk berinvestasi dalam saham. Perubahan suku bunga, baik suku bunga bank maupun suku bunga sertifikat Bank Indonesia, biasanya menyertai peningkatan pada indeks harga saham gabungan. Hal ini mendukung teori dalam pembahasan kali ini. Perubahan suku bunga akan berdampak pada keinginan individu untuk berinvestasi karena suku bunga sertifikat Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap suku bunga simpanan dan pinjaman di masyarakat
secara umum. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh harga minyak dunia terhadap indeks harga saham gabungan. Harga minyak dunia memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan memiliki dampak pada pasar modal negara. Fluktuasi harga minyak mentah di pasar global juga dapat menjadi indikasi yang berdampak pada pasar modal. Kenaikan harga minyak dunia dapat berpotensi mempengaruhi ekspor dan impor dalam negara dalam waktu dekat. Secara khusus, ketika harga minyak meningkat, hal ini dapat memicu inflasi. Dampak inflasi yang berlebihan akibat kenaikan harga minyak di pasar global dapat menyebabkan penurunan harga saham banyak perusahaan dan menciptakan sentimen negatif di kalangan investor saham. Pengaruh harga minyak dunia terhadap rating saham minyak mentah juga dikenal sebagai crude oil. Sangat signifikan karena minyak mentah merupakan komoditas yang paling penting di dunia saat ini. Harga minyak dunia juga menjadi indikator penting bagi perekonomian global karena minyak mentah digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Para investor di pasar modal umumnya menganggap kenaikan harga minyak dunia sebagai pertanda meningkatnya permintaan dan pemulihan ekonomi global yang setelah krisis. Peningkatan minyak dunia ada beberapa faktor yang menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia. Yang pertama, khawatirnya pasokan minyak menurun karena penurunan kapasitas produk menjadi perhatian. Yang kedua, penutupan atau perbaikan kilang juga dapat mempengaruhi harga minyak. Yang ketiga, faktor cuaca seperti badai di negara-negara produsen minyak juga memiliki dampak signifikan terhadap harga saham di pasar. Dan yang keempat, salah satu faktor lainnya adalah peningkatan permintaan dari pasar negara berkembang, terutama Cina dan India. Selanjutnya, risiko investasi di pasar modal. Memprediksi risiko dalam investasi merupakan hal yang cukup kompleks. Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Risiko-risiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain, yang pertama, risiko daya beli. Terkait dengan potensi terjadinya inflasi yang dapat mengurangi nilai pendapatan real. Ini berarti bahwa dengan adanya inflasi yang tinggi, kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa menjadi terbatas. Yang kedua, resiko bisnis adalah resiko terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan mengalami penurunan kinerja yang signifikan, hal ini dapat melemahkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, resiko suku bunga terkait dengan fluktuasi suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat memberikan tekanan pada harga surat berharga, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan harga saham berharga tersebut. Risiko pasar atau market risk terkait dengan fluktuasi harga saham yang disebabkan oleh kondisi pasar yang bergejolak. Saat pasar sedang dalam kondisi bullish, harga saham cenderung naik. Namun saat pasar lesu atau bearish, harga saham cenderung turun. Yang terakhir adalah resiko likuiditas. Berkaitan dengan kemampuan untuk menjual surat berharga dengan cepat dan tanpa kerugian yang signifikan. Jika suatu surat berharga sulit diperdagangkan atau memiliki rendahnya likuiditas, investor mungkin mengalami kesulitan dalam menjualnya dan dapat mengalami kerugian finansial. Risiko pada umumnya muncul karena tiga kemungkinan. Yang pertama, cakupan investasi merujuk pada besarnya investasi yang dilakukan. Investasi yang lebih besar dianggap lebih baik daripada yang lebih kecil, terutama dalam hal potensi kegagalan. Yang kedua, reinvestasi dari arus kas merujuk pada potensi hasil dari penanaman kembali investasi. Penting untuk mempertimbangkan seberapa besar hasil yang dapat dicapai melalui reinvestasi dengan tingkat pengambilan 24%. Jika resiko reinvestasi proyek pertama tersebut tinggi, maka proyek dengan tingkat pengembalian 20% mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Hal ini mempertimbangkan deviasi dari arus kas yang diperoleh. Arus kas perusahaan berasal dari penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengaruh inflasi, suku bunga, harga minyak dunia terhadap indeks harga saham gabungan. Metode analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data berupa analisis kuantitatif dan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran dan informasi tentang data yang digunakan. Yang pertama, uji asumsi
klasik. Uji hipotesis klasik memastikan bahwa fungsi atau model regresi yang digunakan benar-benar memenuhi asumsi dasar analisis regresi berganda. Yang pertama, uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah model regresi yang digunakan benar-benar memenuhi asumsi dasar analisis regresi berganda. Uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antara galat darah dari periode sebelumnya atau T1 dalam model regresi linear. Jika terdapat korelasi, maka ada indikasi adanya masalah autokorelasi. Pengukuran uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai uji atau asumsi Z-trans. Jika nilai ini lebih besar dari alfa yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji kolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam suatu model regresi. Jika terdapat korelasi, hal ini menunjukkan adanya masalah multikolinearitas. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk menguji keberadaan multikolinearitas dalam model, salah satu metode yang digunakan adalah dengan memeriksa nilai toleransi dan faktor inflasi varian. Ketika nilai faktor inflasi varian melebihi 10, hal ini menandakan adanya masalah multikolinearitas antara variabel tersebut dengan variabel independen lainnya. Yang selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel atau residu dalam model regresi disebut normal. Sebuah model regresi yang baik adalah yang memiliki variabel atau residu yang mendekati distribusi normal dengan mempertimbangkan pengujian statistik yang sesuai. Uji normalitas umumnya didasarkan pada metode Kolmogorov-Smirnov. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan nilai Sig-Z Kolmogorov-Smirnov asim dengan nilai alfa yang ditetapkan. Jika nilai Sig-Z Kolmogorov-Smirnov asim lebih besar dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah normalitas atau data mengikuti distribusi normal. Yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varian residual antara pengamatan berbeda-beda. Artinya, variasi kesalahan prediksi tidak konstan. Munculnya heteroskedastisitas dapat disebabkan oleh perbedaan informasi atau nilai yang signifikan dari data yang diamati. Tujuan analisis ini adalah untuk mendeteksi keberadaan masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilakukan secara informal maupun formal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji adalah metode PAP, yaitu dengan melakukan regresi kuadrat residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikan antara variabel independen dan residual absolut lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. Yang kedua adalah analisis determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran regresi penting yang memberikan informasi apakah model regresi yang diestimasi baik atau tidak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana sebaran variabel Y atau variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel X atau variabel independen. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Penentuan pengaruh secara parsial dapat dilakukan dengan menguji uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji signifikan secara parsial berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Dalam pengujian signifikan hipotesis 2, menggunakan uji T berlaku antara berikut. Jika nilai Sig T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan hipotesis alternatif atau HA ditolak. Jika nilai Sig T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Untuk mencari variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap nilai koefisien beta, dapat melihat nilai koefisien beta tersebut. Interpretasi variabel dengan nilai koefisien beta dapat memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Variabel independen dengan nilai koefisien beta yang tinggi menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. Sebaliknya, variabel independen memiliki nilai korelasi beta yang rendah, menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai koefisien beta hanya menunjukkan arah regresi, yaitu positif dan negatif, dan bukan ukuran kekuatan hubungan antara variabel. Yang keempat adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk menganalisis hubungan linear antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat yang diolah dengan SPSS versi 22. Model regresi berganda adalah model di mana variabel dependen bergantung pada dua atau lebih variabel independen. Selanjutnya, hasil pembahasan. Hasil dari pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 22 diuraikan sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persamaan regresi lolos uji penerimaan klasik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Ringkasan persamaan regresi ditunjukkan pada tabel 2 berikut. Terdapat pengaruh yang signifikan dari inflasi harga minyak dunia dan tingkat suku bunga terhadap perubahan indeks harga saham gabungan. Koefisien determinasi sebesar 0,327 atau 32,7% menunjukkan bahwa inflasi harga minyak dunia dan tingkat suku bunga secara bersama-sama mempengaruhi 32,7% perubahan indeks harga saham gabungan. Sisa perubahan indeks harga saham gabungan sebesar 67,3%. Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi. Hasil uji T menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan indeks harga saham gabungan, dengan nilai T hitung sebesar 0,148 dan nilai SIP T sebesar 0,883 atau lebih dari 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima dan HA ditolak, menunjukkan bahwa perubahan IHSG atau indeks harga saham gabungan tidak dipengaruhi oleh inflasi. Namun, hasil uji T menunjukkan bahwa harga minyak dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan indeks harga saham gabungan dengan nilai T hitung sebesar minus 4,920 dan nilai SIP T sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, menunjukkan bahwa harga minyak dunia mempengaruhi terhadap indeks harga saham gabungan. Demikian pula uji T menunjukkan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan indeks harga saham gabungan. Dengan nilai T hitung sebesar minus 3,592 dan nilai SIP T sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, menunjukkan bahwa tingkat suku bunga juga mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa indeks harga saham gabungan dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan tingkat suku bunga. Di antara kedua variabel tersebut, tingkat harga minyak memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perubahan indeks harga saham gabungan dibandingkan dengan pasar minyak dunia secara keseluruhan. Berdasarkan tabel dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Indeks harga saham gabungan sama dengan 7.315.432 ditambah 2.936. Dalam model regresi yang digunakan, terdapat hasil koefisien regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel independen, yaitu inflasi, harga minyak dunia, dan suku bunga dengan variabel dependen atau indeks harga saham gabungan. Berikut adalah interpretasi dari koefisien regresi tersebut. Yang pertama, koefisien regresi untuk variabel inflasi adalah 2.936. Artinya, setiap kenaikan 2% dalam tingkat inflasi akan menyebabkan penurunan Rp2.936 pada nilai indeks harga saham gabungan. Yang kedua, koefisien regresi untuk variabel harga pasar minyak dunia adalah minus 14.270 minus 14,270. Ini berarti bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar 1 US dollar akan menyebabkan penurunan sebesar Rp14.270 pada nilai indeks harga saham gabungan.
Koefisien regresi untuk variabel suku bunga adalah minus 2.170. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 2% akan meningkatkan nilai indeks harga saham gabungan sebesar Rp2.170. Dengan asumsi bahwa harga minyak dunia, inflasi, dan suku bunga adalah 0, nilai indeks harga saham gabungan tetap konstan pada 7.315.432. Interpretasi ini memberikan gambaran tentang pengaruh masing-masing variabel independen terhadap perubahan nilai indeks harga saham gabungan dalam model regresi yang digunakan. Penting untuk dicatat bahwa hasil ini didasarkan pada asumsi model regresi dan nilai-nilai koefisien yang diestimasi. Jadi kesimpulannya, inflasi memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Inflasi yang tinggi dapat menunjukkan kondisi ekonomi yang tidak sehat karena harga komoditas cenderung naik bergantung pada daya beli masyarakat. Suku bunga juga memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi di pasar modal. Saat suku bunga naik, imbal hasil investasi di instrumen keuangan seperti obligasi dan deposito menjadi tinggi, yang dapat mengurangi daya tarik investasi di pasar saham. Harga minyak dunia juga memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Kenaikan harga minyak dapat mempengaruhi kinerja sektor-sektor terkait, seperti sektor energi, perusahaan penghasil minyak, dan sektor transportasi. Investasi di pasar modal memiliki resiko yang perlu diperhatikan. Resiko tersebut meliputi resiko pasar seperti fluktuasi harga saham yang dapat menyebabkan kerugian, resiko likuiditas, resiko perusahaan, resiko ekonomi, dan resiko regulasi. Sebelum berinvestasi di pasar modal, penting untuk memahami risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko investasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.